Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Dian Iriani. Saya merupakan mahasiswa Magister Sains dan Doktoral Ilmu Ekonomi FEB UGM. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Ibu Bekerja Terhadap Pencapaian Kognitif Anak. Terdapat hal yang latar belakangnya saya melakukan penelitian tersebut, yaitu partisipasi tenaga kerja perempuan di Indonesia itu mengalami peningkatan selama hampir 2 dekade ini. Nah, hal tersebut dapat dilihat dari data yang dirilis oleh World Bank yang menemukan bahwa pada tahun 1990 terdapat 44,47% partisipasi perempuan di dalam tenaga kerja, dan persentase tersebut itu meningkat menjadi 52,30% pada tahun 2019. Namun, keterlibatan perempuan di dalam pasar tenaga kerja tersebut masih menimbulkan perdebatan. Hal ini dikarenakan masih terdapat penelitian yang menemukan adanya pengaruh baik positif maupun negatif dari ibu bekerja terhadap pencapaian kognitif anak tersebut. Kita bisa lihat dari yang ditemukan oleh Mertens dan Verhofstadt pada tahun 2013 serta Arvin dan Summer pada tahun 2000 yang menemukan bahwa ibu yang bekerja itu mampu meningkatkan investasi di bidang pendidikan seperti meningkatnya tingkat partisipasi sekolah dan melalui pemenuhan kebutuhan seperti pembelian buku atau pembelian mainan yang dapat menstimulasi perkembangan otak anak. Nah, hal tersebut sejalan dengan apa yang ditemukan oleh Vandal dan Ramanan pada tahun 1992 dan Reynolds dan kawan-kawan itu pada tahun 2017 yang menemukan adanya pengaruh positif dari yang ibu bekerja terhadap kognitif anak serta berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan keluarga. Nah, akan tetapi, Baum pada tahun 2003 itu dia menemukan bahwa kenaikan pendapatan ibu yang bersifat konstan itu justru berpengaruh negatif terhadap kognitif anak. Akan tetapi, kenaikan pendapatan keluarga yang diakibatkan oleh kenaikan pendapatan ibu itu berpengaruh positif terhadap kognitif anak. Nah, namun, Redmi dan Henderson 2019 itu justru tidak menemukan adanya pengaruh dari ibu bekerja terhadap kognitif anak. Nah, adapun Blau dan Gosberg tahun 92 serta Baum 2003, Han dan kawan-kawan 2002, dan Waldvogel dan kawan-kawan tahun 2016 yang menemukan bahwa ibu yang bekerja pada tahun pertama kelahiran itu justru berpengaruh negatif. Namun hal tersebut diimbangi oleh pengaruh positif ketika ibu bekerja pada tahun kedua dan ketiga kelahiran. Namun James Burdumi itu 2005 menemukan tidak terdapat pengaruh bagi ibu yang bekerja pada tahun kedua kelahiran terhadap kognitif anak. Nah, kemudian Baum pada tahun 2004 dia meneliti dan menemukan bahwa ibu yang bekerja ketika anak berusia 0 sampai 6 tahun itu tidak berpengaruh terhadap kognitif anak. Namun, ibu yang bekerja ketika anak berusia di atas 13 tahun itu berpengaruh negatif terhadap kognitif anak. Hal tersebut itu sungguh berkebalikan dengan apa yang ditemukan oleh Steviana dan Wisana pada tahun 2019 yang menemukan bahwa ibu yang bekerja ketika anak berusia 0 sampai 3 tahun itu berpengaruh negatif, tetapi anak yang berusia 7 sampai 10 tahun itu berpengaruh positif terhadap kognitif anak. Nah, namun hal negatif tersebut dapat dikurangi oleh input dari seorang ibu atau kualitas dari seorang ibu tersebut ketika ibu itu bekerja, yaitu sesuai dengan apa yang ditemukan oleh Cordero, dan Esping Anderson tahun 2018 serta Vikram dan kawan-kawan pada tahun 2018. Nah, salah satu yang ingin dicapai dalam SDGs adalah kesetaraan gender, di mana terdapat 2 poin dari 9 target kesetaraan gender, yaitu mengakhiri salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan memastikan bahwa perempuan dapat berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi. Hal tersebut sesuai juga dengan studi yang dilakukan oleh Stone yang menemukan adanya perbedaan atau gap antara pendapatan pekerja laki-laki dan pekerjaan perempuan di Indonesia. Selain itu juga terdapat beberapa penelitian yang dilakukan oleh Setio Naluri serta Widarti yang menemukan bahwa adanya hubungan negatif dari ibu yang bekerja
terhadap pengaruh negatif dari kehadiran anak di dalam rumah tangga terhadap partisipasi tenaga kerja perempuan itu sendiri. Nah, ada pun juga beberapa faktor yang menjadi penghambat perempuan untuk memasuki dunia kerja. Pertama, waktu cuti yang singkat. Kedua, kurangnya fasilitas dalam menyediakan ruang kesehatan produksi. Ketiga, kurangnya fasilitas dalam penyediaan jasa pengasuhan atau penitipan anak. Keempat, itu kurang kebijakan terkait undang-undang yang membahas terkait waktu kerja di sektor formal secara part-time. Nah, kemudian berdasarkan data Sakarnas tahun 2019 itu menemukan bahwa tenaga kerja di Indonesia itu mayoritas didominasi oleh pekerja di sektor informal dibandingkan sektor formal, di mana terdapat 74,09 juta persen yang bekerja di sektor informal atau sekitar 57,27%, di mana partisipasi perempuan di sektor informal itu mencapai 43,91% dan yang berada di sektor formal mencapai 35,30%. Nah, kemudian adapun rumasan masalah dalam penelitian ini adalah tidak hanya untuk mengetahui adanya pengaruh perbedaan pengaruh dari ibu yang bekerja dan ibu yang tidak bekerja terhadap kognitif anak, namun karena masih terbatasnya atau masih sedikitnya penelitian yang membahas tentang perbedaan pengaruh dari ibu yang bekerja di sektor informal maupun sektor formal terhadap pencapaian kognitif anak, sehingga penelitian ini itu tidak hanya bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara pengaruh ibu bekerja dan ibu tidak bekerja terhadap kognitif anak, namun juga untuk mengetahui perbedaan antara ibu yang bekerja yang di sektor formal maupun ibu yang bekerja di sektor informal terhadap kognitif anak. Nah, sehingga tujuan pertanyaan penelitiannya itu meliputi pertama bagaimana pengaruh ibu bekerja dan ibu tidak bekerja terhadap kognitif anak melalui nilai UN Matematika dan Bahasa Indonesia. Dan yang kedua itu bagaimana pengaruh ibu bekerja terhadap kognitif anak melalui UN Matematika dan Bahasa Indonesia berdasarkan sektor formal dan sektor informal. Kemudian tujuan penelitiannya itu mengetahui pengaruh ibu bekerja dan ibu tidak bekerja terhadap kognitif anak melalui nilai matematika dan bahasa Indonesia. Kedua itu untuk mengetahui pengaruh ibu bekerja yang berada di sektor formal maupun informal terhadap kognitif anak melalui nilai UN, matematika dan bahasa Indonesia. Nah, adapun manfaat penelitiannya yaitu pertama dapat memberikan pertimbangan dalam membuat kebijakan terkait ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya dalam membahas terkait kesetaraan gender. Yang kedua itu penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi terkait kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya terkait pengaruh ibu bekerja terhadap kognitif anak. Nah, adapun landasan teori dalam penelitian ini yang mengacu pada Bechker, di mana Bechker menjelaskan bahwa berdasarkan fungsi utilitasnya, setiap keluarga itu memaksimumkan fungsi utilitasnya yang terdiri dari jumlah anak, pengeluaran setiap anak yang dapat disebut dengan kualitas anak juga, dan jumlah komoditas lainnya. Nah, sehingga total produksi dan membesarkan anak itu berbeda untuk setiap keluarga dikarenakan biaya dari waktu dan fungsi produksi rumah tangga yang berbeda, sehingga budget constraint pun juga berbeda untuk setiap keluarga, di mana I itu merupakan pendapatan penuh, terus PN itu merupakan biaya dari memproduksi anak dan pengasuhan anak, sedangkan PZ itu merupakan biaya komoditas lainnya. Nah, selain itu, biaya relatif anak secara signifikan itu dipengaruhi oleh perubahan dari nilai waktu perempuan yang telah menikah, karena biaya waktu ibu adalah bagian utama dari total biaya produksi dan membesarkan anak. Nah, Budumi tahun 2005 itu menjelaskan bahwa fungsi utilitas ibu terhadap kualitas atau fungsi produksi perkembangan anak itu sebagai berikut, di mana D itu merupakan pendidikan anak, dan X itu merupakan pasar barang ibu, sedangkan L itu merupakan waktu luang ibu, dan Z itu merupakan perubahan selera dan dapat mempengaruhi preferensi. Kemudian fungsi produksi
anak dapat mempengaruhi perkembangan anak seperti pasar barang anak yang disimbolkan dengan G, kuantitas dan kualitas dari non-market care maupun non-market care, terus habis itu kuantitas dan kualitas dari waktu anak dan ibu. Nah, kemudian pada persamaan 3 ini menjelaskan bahwa total waktu ibu yang terdiri dari pasar tenaga kerja ibu, terus waktu ibu bersama anak, serta waktu luang ibu. Dan pada persamaan 4 itu menunjukkan waktu anak, menunjukkan pembagian antara waktu yang dihabiskan anak bersama ibu, terus waktu ketika anak berada dalam pasar pengasuhan dan ketika anak tidak berada pada pasar pengasuhan. Dan yang kelima itu menunjukkan keterbatasan anggaran dari ibu yang terdiri dari pendapatan upah dan non-upah yang dapat digunakan untuk membeli pasar barang orang tua, terus pasar barang anak, terus pasar pengasuhan, dan bukan pasar pengasuhan. Sehingga pada model di atas itu menjelaskan bagaimana pengaruh dari ibu bekerja dapat mempengaruhi perkembangan anak melalui kuantitas dan kualitas dari waktu yang digunakan ibu bersama anaknya. Nah, kemudian di sini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya yang pada bab latar belakang. Nah, ini ada Blau dan Grossberg, Baum 2003, Han dan kawan-kawan tahun 2001, dan Waldvogel dan kawan-kawan itu tahun 2002. Nah, kurang lebih itu mereka menemukan bahwa ibu yang bekerja pada tahun pertama itu berpengaruh negatif, tapi diimbangi oleh pengaruh yang positif pada tahun kedua dan tahun ketiga dari ibu bekerja tersebut. Nah, kemudian James dan Butumi juga itu yang menemukan tidak ada pengaruh dari ibu yang bekerja pada tahun kedua. Nah, namun adanya pengaruh negatif dari ibu yang bekerja pada tahun pertama dan pengaruh negatif positif dari ibu yang bekerja pada tahun ketiga. Nah, Baum juga yang tadi itu membagi umur anak, jadi membagi pengaruh ibu yang bekerja terhadap kognitif anak itu berdasarkan umur anak. Nah, Vandel dan Ramanan, Vikram dan Berger itu juga seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang. Nah, di sini juga Lightbody dan Williamson itu menemukan bahwa ibu yang bekerja di atas 20 jam per minggu itu berpengaruh negatif terhadap kognitif anak. Nah, kemudian pada bab metodologi, penelitian ini itu menggunakan data Indonesia Family Life Survey dan merupakan data full cross section. Nah, data yang digunakan adalah IFLS 2, 3, 4, dan 5, di mana sampel penelitiannya itu merupakan anak yang lahir pada tahun 1989 sampai 1996 yang terdapat pada IFLS 2 dan IFLS 3 dan memiliki nilai UN, Bahasa Indonesia, dan Matematika yang lengkap yang terdapat pada IFLS 4 dan IFLS 5. Berikut variabel penelitian yang digunakan, di mana nilai ujian matematika dan bahasa Indonesia itu merupakan variabel dependent, sedangkan status ibu bekerja, sektor formal, ibu yang bekerja di sektor formal dan sektor informal, jam kerja ibu yang dibagi menjadi part-time dan full-time, terus kemudian umur ibu dan anak, pendidikan ibu dan ayah, pengeluaran rumah tangga, urutan kelahiran, jumlah anak, terus kota dan desa, kemudian orang yang rumah tangga yang berada di Jawa dan luar Jawa. Terus metode yang digunakan dalam penelitian ini itu metode instrumental variable. Hal ini dikarenakan menurut penelitian yang dilakukan oleh Baum dan Rum itu menemukan adanya unobserved variabel yang dikarenakan adanya perbedaan karakteristik antara ibu yang bekerja dan ibu yang tidak bekerja. Nah, sehingga hal tersebut itu dapat menimbulkan hasil yang bias. Nah, untuk itu
penelitian ini itu menggunakan instrumental variable berupa kakek dan nenek, di mana kakek dengan kehadiran kakek dan nenek di dalam rumah tangga tersebut itu dapat mempengaruhi keputusan ibu untuk bekerja ataupun tidak bekerja. Terima kasih. Saya cukupkan presentasi saya. Jaga kesehatan semuanya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.